Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya sahabat ALC semua. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap dalam keadaan baik-baik saja ya? Bagi sahabat ALC yang belum subscribe, tolong dibantu like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang RT RW Net ya. RT RW Net itu legal apa ilegal? Karena banyak kita jumpai ya, di setiap kampung atau di setiap daerah ada RT RW Net ini ya. Jadi RT RW Net ini merupakan salah satu bentuk kelemahan dari pemerintah untuk menyediakan layanan internet murah bagi rakyatnya ya. Menurut saya ini seperti itu, karena dari Telkom sendiri internetnya masih sangat mahal. Akhirnya bagi segelintir orang atau sebagian orang yang mempunyai naluri bisnis, maka ia akan menjual kembali. Jadi dibuatlah semacam RT RW Net atau server. Jadi yang ahli ini membeli dari Telkom kemudian dijual lagi kepada warga sekitar dengan harga yang murah. Pertanyaannya, kalau di Telkom mahal, kenapa dari RT RW Net ini bisa murah? Ya, karena dibagi ya teman-teman. Jadi karena semisal dari Telkom atau dari IndiHome kita mendapatkan 10 mega, maka akan dipecah-pecah menjadi setiap orang yang ikut menjadi 2 mega. 2 mega kan bisa menjadi 5 orang yang ngikut ya, ngikut dari server kita. Terus bagaimana menurut legal standingnya ya, atau menurut hukum membuat RT RW Net ini ilegal apa legal? Karena kalau kita melihat Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi ya. Jadi untuk menjerat pelaku atau yang memiliki server dari RT RW Net ini bisa dikenakan Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 ya, pasal 47 junto pasal 9 dari undang-undang tersebut ya. Jadi para pemilik usaha atau penyedia layanan RT RW Net itu kalau kita hubungkan dengan undang-undang ini, usaha tersebut menjadi ilegal ya. Jadi usaha RT RW Net tersebut menjadi ilegal kalau kita hubungkan dengan undang-undang tersebut ya. Terus bagaimana sih bunyi dari Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 yang sering menjerat dari para pelaku RT RW Net ini ya? Di pasal 7, di pasal 47 ya, di Undang-Undang 36 tersebut dijelaskan, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Jadi penyedia internet RT RW Net itu diancam penjara 6 tahun teman-teman, serta dendanya 600 juta. Selanjutnya kita baca di pasal 11-nya ya. Pasal 11 ayat 1-nya, penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasal 7 diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari menteri. Izin sebagaimana dimaksud pasal 1 diberikan dengan memperhatikan dengan cara yang sederhana, proses yang transparan,
adil serta tidak diskriminatif, serta penyelesaian dalam waktu yang singkat. Undang-undangnya memang bicara seperti ini, tapi permasalahan di lapangan biasanya terkendala masalah izin ya. Sebenarnya banyak penyelenggara juga yang pengen usaha mereka legal, tapi permasalahannya di setiap Pemda atau Pemkab itu kurang peka ya terhadap masalah seperti ini ya, dimana internet cepat dan murah itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tapi di sisi lain banyak sekali daerah yang tidak terjangkau ya. Jadi banyak daerah yang tidak terjangkau, maka dari itu orang-orang yang pinter atau mengerti dalam teknologi ini, mereka membeli alat untuk dijual kembali atau disalurkan kepada masyarakat yang lain dengan harga yang murah. Tapi permasalahannya mereka ini tidak mempunyai izin ya, jadi menjadi ilegal. Karena kalau saya baca izin-izinnya itu banyak sekali ya teman-teman, dari SIUP atau surat izin usaha perdagangan, terus TDP tanda daftar perusahaan, NPWP ya untuk membayar pajaknya, serta izin dari kementerian. Karena menurut saya harusnya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten ataupun kementerian ya, Kementerian Informasi dan Teknologi dapat menjadi jembatan dengan memberikan kemudahan izin ya terhadap pelaku usaha seperti ini. Karena kalau izinnya nggak dipermudah, mereka jadi males yang ngurusnya, akhirnya menjadi ilegal. Dan banyak juga ini yang ditangkap ya, jadi ditangkapin polisi karena memiliki usaha yang seperti ini. Memang kelihatannya legal, tapi ternyata kalau kita dalami lagi ada yang dilanggar dari usaha seperti ini ya. Jadi usaha RT RW-net itu ternyata mereka usahanya menjadi ilegal karena undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ini ya. Dan banyak dari para pelaku ini tidak paham tentang undang-undang seperti ini ya. Sebenarnya setelah saya pelajari dari banyak kasus ya, jadi di seluruh Indonesia ini kasus seperti ini banyak sekali. RT RW-net ini baik yang ditangkap ataupun yang masih menjalankan usahanya ya, bahkan menjalin kerjasamanya dengan sekolah-sekolah ya. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan jasa RT RW-net ini ya. Harusnya dengan banyak yang ditangkapi dari pelaku usaha RT RW-net ini, pemerintah baik itu Pemkab, Pemda ataupun Pemkop dan kementerian secepatnya ya merevisi atau mempermudah dari izin dari para pelaku usaha RT RW-net ini, biar nggak ada korban-korban berikutnya yang ditangkap ya. Jadi teman-teman bisa banyak sekali kejadian yang ditangkapin polisi karena membuat usaha seperti ini ya. Baik kawan-kawan semua ya, kalau kita tarik saja kesimpulan dari vlog kali ini, sebenarnya kasus seperti ini adalah kasus simalakama ya. Di sisi lain kita banyak orang yang membutuhkan, di sisi lain ini adalah tugas negara melalui BUMN ya untuk menyediakan internet murah bagi rakyat ya. Jadi kalau ada area yang blank spot, Telkom atau Indihome tidak menjangkau, ya harusnya mereka mengakui bahwa mereka tidak menjangkau, dan jasa para penyedia atau operator ini harusnya dilindungi ya. Jadi malah Telkom ini atau Indihome ini melindungi para pelaku usaha ini ya,
bukan malah melaporkan atau menjadikan para pelaku usaha ini menjadi tersangka ya, atau bisnisnya menjadi ilegal. Kalau memang Telkom tidak mau disaingi, ya mereka harus menjual internet yang lebih murah lagi. Sekian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalam.